Walaupun mungkin sehari cuma bisa 1% melakukannya, tapi kalau dilakukan secara konsisten, maka dalam 1 tahun sudah bukan 1% lagi, tapi sudah berapa persen yang kita dapat. Hai, bersama saya Muhammad Tim Sugianto. Kembali lagi kita membahas tentang self-improvement dan personal values. Kali ini yang saya bahas adalah bagaimana cara kita mempunyai target-target yang bisa tercapai untuk kita lebih mudah dalam mengejar cita-cita kita. Fokus materi kita berada di progress over perfection. Apa itu progress over perfection? Kita asing atau tidak dengarnya? Yaps, mungkin agak asing ya. Progress over perfection ini aktivitas kita, tindakan kita itu harus melebihi terhadap perfeksi kita. Teman-teman yang merasakan itu semua, yang ingin menjadi produktif tapi ternyata sangat sulit banget untuk dilakukan, telah mencoba banyak planning A, planning B, dan semuanya tidak ada yang berhasil. Tenang, kegagalan itu menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kita tahu bahwa yang kita kejar itu tujuan kita, tapi semua itu salah, teman-teman. Saat kita mengejar sesuatu, mengejar suatu tujuannya, nah, yang harus kita atur pertama kali itu adalah sistemnya. Bagaimana sistem kita menuju tujuan-tujuan tersebut, teman-teman. Jangan sampai kita hanya berpikir banyak, planning kita banyak, tapi progres kita tidak ada di situ. Nah, untuk mencapai itu semua, teman-teman, itu ada yang namanya specification. Kita menspesifikasikan tujuan kita. Contoh nih, kita punya tujuan, kita menjadi lebih sehat. Tapi kita tidak tahu sistemnya bagaimana, dikarenakan tujuan kita tidak spesifik. Contoh tujuan spesifik bagaimana? Saat nih kita ingin, kamu orangnya gemuk ya, kamu ingin badan kamu kurus, maka spesifikkan tujuan kamu itu, bahwa dalam 3 bulan saya harus turun berat badan dalam 5 kilo. Nah, itu adalah tujuan yang spesifik yang menuntun kita untuk bisa bergerak maju. Oh, dalam 3 bulan, apa saja yang bisa saya lakukan dalam 3 bulan? Dan bagaimana cara saya melakukannya agar saya bisa turun berat badan 3 kilo. Yap, itu semua tentu sangat penting ya, specification. Jadi teman-teman yang punya tujuan, cita-cita, saya ingin kaya, saya ingin hajikan satu keluarga, umrohkan satu keluarga. Spesifikasikan lagi, lebih perincikan cita-cita tersebut. Apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu untuk mencapai titik puncaknya. Oh, saya mau bangun bisnis dulu dah. Bisnis apa ya? Pikirkan lagi, spesifikkan lagi. Saya ingin membangun bisnis baju, misalkan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melakukan dan berkembang untuk tanpa diam dalam hidup ini. Spesifikasi. Kemudian setelah kita spesifikasikan ya teman-teman, itu tahap yang kedua kita lakukan ialah measurable. Kita menentukan jangka waktunya. Sekira jangka waktunya itu tidak terlalu cepat, sekiranya nanti kita itu capek dan kalau tergesa-gesa hasilnya tidak maksimal, atau teman-teman tujuannya itu waktunya sangat lambat, jadi kita bisa terlalu nyantai untuk mengejarnya. Contoh tadi kita ingin kurus dalam 3 bulan nih. Kita ukur dalam 3 bulan itu apakah saya bisa kurus, melalui cara apa, dan bagaimana kegiatan yang saya lakukan. Nah, setelah kita perhitungkan, maka action kita lakukan. Meskipun gagal, harus mencoba. Disitulah kita akan menemukan kegagalan dalam hidup kita. Dan kegagalan merupakan jalan untuk menuju kesuksesan. Itu semua dilalui karena pola pikir kita. Selama pola pikir kita ini beraksi untuk kita mempunyai satu tujuan, maka disitulah kemudian kita spesifikkan tujuan dan ukur waktu tujuan tersebut. Yap, teman-teman. Dan kasih deadline kalau bisa. Kalau kalian orangnya yang ingin semuanya itu sempurna, nah, ingin kelihatan terus melakukan kegiatan, ataupun kalian itu ingin selalu produktif, maka ukur waktunya dan spesifikkan semuanya. Yaps, itu dari saya teman-teman ya. Jadi progress over perfection, bahwa jangan sampai perfeksi kita, persepsi kita terhadap masa depan itu melebihi progres yang kita lakukan. Jangan fokus pada tujuan, tapi fokus pada sistem yang kalian bangun untuk mencapai tujuannya.
ingin jadi YouTuber mungkin di tahun 2026 nanti, maka spesifikkan tujuan kalian untuk konten-konten apa yang saya bahas, untuk bagaimana cara saya menjadi seorang YouTuber dan lain sebagainya. Mungkin hanya motivasi yang bisa membangkitkan kalian, tapi bukan motivasi dari orang lain, tapi motivasi dari diri sendiri. Banyak mendengarkan motivasi, tapi diri sendiri tidak ada motivasi, maka tidak ada perilaku yang akan kita lakukan. Oke, see you next time, self improvement, walaupun 1% setiap hari.